Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ataika ya rahman. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah di pagi yang mulia ini. Kita sudah diberi Allah kemudahan, taufik dan hidayah dan inayah untuk menyahut panggilan azan yang semua orang dipanggil ya. Semua orang dipanggil. Kita sudah terpanggil untuk memenuhi panggilan azan. Suatu nikmat yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak, dengan harta benda. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat, beriring salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti biasa, renungan subuh kita kaitkan dengan ayat yang kita dengar dalam salat. Tadi kebetulan ayat surah At-Tur yang diawali dengan Wat-Tur Kitabim Mastur, awal juz 27. Di sini banyak peringatan Allah yang patut kita fikirkan, kita bincangkan. Antara lain kisah keluarga yang masuk surga, masuk jannah. Kemudian sampai di sana mereka mengimbas kenangan indah, nostalgia waktu hidup di dunia. Tersebut dalam ayat 25, 26 dan 27. Dan ayat sebelumnya juga sebenarnya. Kita ambil ayat 25, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ahlul jannah yang sudah dihimpunkan nanti, keluarganya, ayah ibunya, anak cucunya, menantunya, saudaranya, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka teringat kisah indah di dunia. Apa katanya? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ayat 26. Kita dulu waktu di dunia takut kepada Allah. Takut mendengar azan kalau tidak dipenuhi. Takut kalau tidak bangun tahajud. Takut kalau tidak berinteraksi dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Takut kepada yang haram. Takut terjebak ke dalam yang haram. Famannallahu alaina. Jadi syarat utama nak masuk jannah tu musyfiqin. Ada rasa takut. Dalam ayat lain dikatakan khaifin, wajilin. Takut. Syarat utama nak masuk surga, takut melanggar perintah Allah, takut azab Allah, takut ancaman Allah. Famannallahu alaina. Lalu Allah melimpahkan karunia-Nya ke atas kita. Kata ahli keluarga tadi, wa waqana adzabas samum. Allah melindungi kita daripada azab neraka yang menyengat, panasnya yang menyengat, yang sangat dahsyat. Ayat 28, inna kunna min qablu nad'uh. Kita dulu di dunia selalu beribadat, berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik, maha rahim. Nostalgia yang diingat oleh ahlul jannah
ketika berada dalam jannah. Jadi ayat-ayat seperti ini, ayat keluarga ini ya, ayat kekeluargaan, patutnya istri tahu, suami tahu, anak-anak bacalah. Mulai dari ayat 21 sebenarnya tadi ya, 21 sampai 28. Di 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ayat. Ayat kekeluargaan. Biar nampak jalan yang mau ditempuh. Kita jangan kebingungan. Jangan bingung tak tentu arah. Jangan azan berkumandang, nak pergi kah tak pergi, nak datang kah tak datang. Jangan di malam hari tidak ada Quran dibaca di rumah. Nah, ini kemarin kisah sahabat mukmin dari negara tetangga Malaysia ya, yang dia menceritakan keluarganya mula-mula macam berantakan ya, macam broken home. Istri dan suami bagaikan air dengan minyak. Istri dengan suami bagaikan air dengan minyak. Tidak mau mendekat. Hampir-hampir keluarganya runtuh. Hampir-hampir ambruk. Hampir-hampir hancur. Hampir-hampir broken home. Lalu istrinya mendekatkan dirinya kepada kitabullah. Dia mulai berinteraksi dengan kitabullah. Dalam karya Imam Nawawi, di sini ada karyanya ya. Katanya di sini apa? Man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Ini hadis kudusi. Siapa yang aktif dengan Al-Quran, siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran dan dengan zikrullah, ada dua ya, sama ada Quran atau zikir. Katalah si ibu tu dia tidak salat, dia uzur, dia baca zikir. Siapa yang sibuk dengan Quran, sibuk dengan zikir, Allah akan memberinya sesuatu yang indah, yang lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang yang meminta, yang berdoa. Kalau ada dua orang manusia, dua orang ibu, dua orang bapak, si A dia baca Quran, berzikir. Si B, si Alif membaca Quran, si Ba mendoa. Katanya dalam hadis ini, orang yang baca Quran itu akan diberi lebih dibandingkan dengan orang yang banyak berdoa tidak baca Quran. Apalagi doa tidak, Quran tidak ya. Doa tidak, Quran tidak. Na'udzubillah. Kemudian dalam hadis lain, ini karya Imam Nawawi ini ya. Ini karya Imam Nawawi edisi Kuala Lumpur, etika belajar mengajar Al-Quran. Etika belajar mengajar Al-Quran. Kalau edisi Arabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Dalam hadis lain di sini dimuatkan dalam halaman 6, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Ini peringatan yang pedas ini. Orang yang tidak ada di dadanya, dalam hatinya Quran, tidak ada Quran. Lalu dia tidak pegang Quran, tidak berinteraksi dengan Quran, statusnya seperti bangunan yang runtuh, bangunan yang roboh. Kalau dekat-dekat sini mungkin tidak ada ya. Kalau kita pergi ke daerah pinggiran, mungkin ada sana rumah yang sudah terbiar lama bertahun-tahun, mungkin yang atapnya sudah bocor, dinding dengan lantainya sudah banyak yang runtuh, yang remuk, yang rusak. Orang yang tidak ada Al-Quran dalam dirinya, kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmizi ini ya, statusnya seperti rumah yang roboh. Macam tadilah cerita pasangan suami istri kemarin. Suami tidak mau mendengar cakap istrinya. Istri benci sama suaminya. Dalam terremuk. Kalau menurut seorang penulis, Dr. Ain Al-Qarni,
Kalau tidak ada Quran dalam hati, katanya orang itu statusnya seperti rumah yang runtuh, yang roboh. Apa yang ada di dalam? Kalau ada rumah yang terbiar lama, mungkin katanya ada burung gagak di situ, ada ular, ada kalajengking, mungkin ada semut api, mungkin ada penyengat, ada tebuan, ada nyamuk, ada macam-macam, ada lipan. Nah, begitulah dalam diri manusia, kalau tidak diisi dengan Al-Qur'annya, banyak sifat-sifat mazmumah di dalam. Terbukti dari pergaulan suami istri yang kita ikuti kemarin, memang hubungan mereka seperti yang dikatakan tadi, ibarat air dengan minyak. Jadi untungnya kalau kita kembali kepada Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci itu. Zalikal kitab. Inilah kitabnya. La raiba fih. Yakinilah dengan penuh, jangan ragu. Hudan, pedoman hidup, lil muttaqin, bagi ahli takwa. Yang ingin bertakwa, takwa itu salah satu syarat masuk surga ya. Nah, takwa itu salah satu syarat masuk surga. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innalil muttaqina mafaza. Takwa itu syarat utama nak masuk jannah. Nah, jadi wajarlah kita baca lagi, kita semak lagi cerita kemarin itu. Seperti yang selalu dikatakan, orang yang ingin sukses mesti banyak membaca kisah salihin, kisah orang-orang yang sukses. Kisah salihin itu jalan pintas untuk mengenal Islam. Kisah salihin jalan pintas untuk tahu Islam. Islam itu banyak teori, banyak ini perintah, ini larangan, perintah dan larangan. Tapi kalau kita baca kisah salihin, itulah inti ajaran Islam. Sebenarnya ya, dalam Fatihah yang kita baca hari-hari puluhan kali sehari semalam, waktu kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Kita tahu jalan kita banyak tidak betul. Kita ingin mau membetulkan jalan. Hidup ini perjalanan. Orang kita pun bilang perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidupnya tidak betul, nanti dia akan terdampar ke destinasi yang dia tidak ingini. Menyesal nanti di sana. Jadi untuk membetulkan perjalanan hidup ini, ihdina, bimbinglah kami as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Itu yang kita minta. Tapi kadang orang tuh paham, kadang tak paham. Jalan yang betul itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan kekasih Allah yang telah confirm, telah pasti, telah jelas mendapat nikmat Allah. Orang yang paling bahagia, yang sukses hidupnya. An'amta alaihim itu golongan yang sukses. Siapa mereka itu? Sudah sering disebut, dijabarkan, dihuraikan dalam ayat 69 surah An-Nisa. An-nabiyyuna was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadi kita tidak dapat renggang dari yang 4 golongan ini, terutama orang yang saleh. Cerita nabi banyak dalam Quran. Cerita siddiqin banyak cerita. Cerita syuhada banyak, cerita salihin banyak. Kita mesti berinteraksi dengan 4 kategori manusia ini yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yang kita minta kepada Allah siang dan malam, yang dijabarkan, yang diuraikan dalam surah An-Nisa ayat 69. Jadi kalau orang yang faham dia Fatihah, dia mesti ada koleksi kisah orang yang saleh di rumahnya, ada koleksi karya-karya orang yang saleh di rumahnya, untuk bacaan dia dengan istrinya, bacaan dia dengan anaknya. Di samping kita belajar keluar, kita mendekati ustadz, mendekati guru, mendekati syekh, mendekati buya, ataupun berinteraksi secara elektronik kalau zaman sekarang ya. Tapi elektronik saja tidak cukup. Kita mesti ada dalam komunitas kita usaha untuk mengembangkan ide-ide yang kita sebut di sini, agar kita selalu dekat dengan 4 kelompok manusia tadi,
para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim. Ujungnya kita tidak mau jalan maghdubi alaihim dan adh-dhallin. Kalau kita lihat kepada tafsirnya, maghdubi alaihim itu Yahudi di baris depannya. Adh-dhallin itu di baris depannya Nasrani. Itu yang menguasai dunia, menguasai politik, ekonomi, budaya, pendidikan, semuanya di tangan Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Jadi orang Yahudi yang paham Fatihah, mereka takut mendengar Fatihah ini dibaca. Takut. Sebab nama mereka disebut dalam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kami tidak mau cara hidup golongan yang dimurkai Allah, di baris depannya Yahudi. Waladhdallin. Tidak mau juga mereka yang sesat jalannya, baris depannya Nasrani. Jadi cantik sekali Fatihah itu ya. Kita mau yang baik. Yang baik satu dalam Fatihah, yang tak baik dua. Jadi dalam hidup ini banyak yang tak baik daripada yang baik. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam Fatihah 3 kelompok manusia yang kita target, yang kita tuju. Kelompok pertama, allazina an'amta alaihim, ataupun kalau diringkaskan al-mun'am alaihim, yang confirm, yang pasti bahagia, pasti selamat, pasti mendapat nikmat Allah. Itulah tadi 4 golongan tadi ya, para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Allahumma alhiqna bis salihin, Allahumma alhiqna bis salihin. Ada doa Nabi Yusuf ya, cantik sekali, agar kita tergolong termasuk dalam kumpulan para salihin. Doa Nabi Yusuf di akhir surah Yusuf, Allahumma fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin alhiqna bis salihin, ayat 101. Jadikanlah doa ini doa keluarga kita, doa suami istri, doa anak-anak. Allahumma fatiras samawati wal ard, ataupun Rabbi fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimina alhiqna bis salihin, ayat 101 halaman 247. Ataupun disambung dengan doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, ayat 100 surah As-Saffat halaman 449. Rabbi habli minas salihin. Sahabat Nabi zaman dulu kalau mereka masuk masjid, mereka akan berdoa agar di masjid ketemu ada orang yang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini doa sahabat Nabi agar hatinya selalu didekatkan dengan orang yang saleh. Bila nak masuk masjid, selalunya setiap masjid mesti ada orang yang saleh di sana. Apalagi zaman awal Islam ya. Jadi sahabat Nabi doanya apa? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, dekatkanlah hatiku, mudahkanlah bagi diriku untuk mendekati orang yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 doa ya. Doa para sahabat, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Yusuf tentang kesalehan. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, doa Nabi Yusuf. Dan doa sahabat Nabi, Allahumma yassirli jalisan salihah. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.